bisa jawab sini ya, Bu Farida? Bisa. Halo, halo, Bu Farida bisa dengar? Halo, bisa. Bisa. Oh ya gini Bu, untuk PPT-nya udah punya semua nggak? PowerPoint presentasi untuk hari ini? Untuk yang lain sudah kan? Udah. Sudah. Oh, udah. Mungkin nanti sambil saya jelaskan mungkin bisa play sendiri ya. Sambil karena ada sedikit masalah waktu nampilin slide ke Salemba kalau nggak salah ini. Nggak, nanti kalau mereka punya PPT-nya, waktu saya jelasin kan mereka bisa play sendiri ya. Next. Mat, Mat, itu di enable nggak dari MCU-nya, Mat? Dial via MCU aja, kayak kemarin. Di sini tombolnya nggak bisa ditekan lagi soalnya. Nulis gini aja di edit. Satu. Pada kesempatan kali ini saya menggantikan Bapak Nizar yang memang kebetulan hari ini beliau ada acara. Eh, jadi sebenarnya sesi saya baru mulai besok. Tetap ada kaitannya karena besok saya menyampaikan tentang student center e-learning environment. Cuma untuk hari ini yang akan saya sampaikan lebih general yaitu tentang learning management system secara umum. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hari Budi Santoso. Saya mengajar di Fasilkom UI dan terlibat di kegiatan e-learning ini sejak tahun 2004 ya, akhir-akhir 2004 dan awal 2005. Kebetulan saat itu Fasilkom mendapatkan program Hibah B dari Dikti untuk mengembangkan e-learning. Pada saat itu kita mengembangkan dalam skala fakultas di Fasilkom dan alhamdulillah sekarang ini sudah dikenal ya di UI dan sekarang sudah banyak fakultas yang menggunakan Skele ini. Jadi selain CML kita punya satu sistem lagi namanya Skele. Baik, kita akan mulai ya. Nah, apa yang akan saya jelaskan di sini tentang learning management system ini sebenarnya lebih kepada aplikasi dari e-learning itu sendiri. Jadi kalau 2 hari kemarin kita berbicara banyak dari sisi konsep. Hari pertama Bu Hartati menjelaskan tentang e-learning, kemudian hari kedua Ibu Pauline menjelaskan tentang instructional design dan program mapping. Nah, lalu implementasinya seperti apa sih dalam sistem e-learning itu? Nah, ini ada baiknya kita akan coba mengaitkan antara konsep yang sudah kita terima kemarin dengan aplikasi realnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya secara sederhananya LMS itu sebenarnya virtualisasi dari kegiatan belajar mengajar kita di ruang kelas. Sebenarnya itu saja. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan gitu ya,
Di ruang kelas kita ada dosen, kemudian ada mahasiswa, ada papan tulis gitu ya, ada absensi, kemudian ada buku. Nah, bagaimana ketika itu direfleksikan ya dalam bentuk pembelajaran yang online, itu bisa terlihat semua. Nah, dalam LMS, entity-entity seperti dosen, kemudian mahasiswa, ada buku, kemudian ada absensi, itu semuanya sudah terfasilitasi dengan baik. Ada namanya user management gitu ya. Ada yang nanti berperan sebagai administrator, ada yang berperan sebagai pengajar, ada yang berperan sebagai siswa. Itu ada semua. Nah, secara umum kalau misalnya kita melihat di sini teknologi pendukung e-learning, kita bisa bagi dari proses penyiapannya. Sini ada tahap persiapan atau tahap input ya. Kemudian tahap pembelajarannya itu sendiri atau delivery, dan yang ketiga tahap evaluasi atau output. Nah, untuk tahap persiapan memang kita harus menyiapkan dua-duanya. Yang pertama adalah materinya itu sendiri atau konten yang akan kita deliver ke mahasiswa. Kemudian yang kedua environment-nya atau lingkungannya. Jadi lingkungan ini ya sama dengan perkuliahan konvensional, kita butuh ruang kelas gitu ya, butuh sistem pembelajaran, desain pembelajarannya akan seperti apa. Nah, kemudian materinya kita juga harus siapkan, karena kita berbicara tentang pembelajaran berbasis ICT, maka materinya pun harus berbasis digital. Jadi ada office application contohnya di sini. Kalau kita basisnya teks minimal. Kemudian kalau misalnya kita membutuhkan konten berbasis animasi, kita bisa siapkan animasi, misalnya contohnya flash di sini. Kemudian ada handycam kalau misalnya kita butuh video. Begitu juga ada voice recorder. Ini kalau misalnya kita butuh konten yang hanya sifatnya audio saja. Sebagai contoh, dulu waktu di MTI itu kita memang secara sengaja menyiapkan voice recorder di setiap perkuliahan. Karena apa? Ini sebenarnya memang terkait dengan SDM ya, karena memang SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan e-learning ini tidak sedikit. Idealnya memang ada production house gitu ya, yang memang nanti CLR ini kedepannya akan berperan besar di sini ya, sebagai production house. Kalau misalnya kita butuh konten, kita butuh animasi segala macam, itu harusnya bisa difasilitasi di sini. Nah, pada saat itu memang karena SDM sedikit, begitu juga dosen sudah banyak effort yang harus dikeluarkan untuk mengajar. Untuk merekam narasi itu memang butuh waktu khusus ya untuk merekam itu. Nah, makanya kita siasati, ya udahlah gitu ya. Akhirnya ketika dosen itu ngajar, kita rekam. PPT-nya kita collect. Nah, baru ada proses lanjutan, nanti ada namanya editing narasi dan kemudian menggabungkan dengan PPT. Itu minimal sudah bisa disebut nanti sebagai multimedia konten. Nah, itu nanti di-deliver di skala-nya. Dulu seperti itu mekanismenya di MTI, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sampai sudah pada taraf delivery ya, pada tahapan pembelajaran, di sini terlihat ada beberapa fitur, ada email, ada chatting, ada search engine, ada video conference. Ini sebenarnya fasilitas-fasilitas untuk komunikasi. Nah, sebetulnya di sini juga ada untuk pengaksesan materi harusnya dalam taraf delivery. Kemudian setelah proses pembelajaran berlangsung, ini kita sampai ke taraf evaluasi. Nah, terkait di tahapan pembelajaran ini memang kalau kita flashback kemarin,
itu ada istilahnya blended learning ya. Jadi untuk saat ini kita memang masih belum sanggup kalau misalnya kita harus 100% online learning itu gimana bentuknya itu kita juga belum ada bayangan. Jadi kita sekarang juga masih blended learning. Kalau di MTI yang modelnya dual mode, blended learningnya memang terasa gitu ya. Beberapa persen kita harus tatap muka, berapa persen kita harus video conference, berapa persen mahasiswa itu harus menggunakan web base gitu skillnya, itu sudah jelas. Kadang-kadang untuk tatap muka dosen itu memang terjun langsung ke daerah. Katakanlah untuk sekarang ini kita jalin kerjasama dengan Sriwijaya Palembang, itu sekitar 3 kali dosen ke sana. Biasanya di awal untuk memberikan konteks pembelajarannya seperti apa, menjelang UTS dan menjelang UAS. Nah, kemudian ada sesi Vicon. Kemudian sisanya ada sesi belajar mandiri melalui web base. Ini sudah jelas, porsinya sudah jelas. Cuma ketika kita lihat dalam pembelajaran di S1 katakanlah, kita juga menjalankan di program S1 kita, itu sekarang sudah hampir semua mata kuliah itu menggunakan Skille di Fasilkom khususnya. Itu sudah semuanya. Bahkan mungkin agak asing kalau ada dosen nggak pakai Skille. Udah terpengaruh semua dosen asing. Memang blendernya nggak jelas karena apa? Bukan dalam tanda kutip tidak jelas ya. Karena apa? Regular kelas itu tetap jalan gitu ya. Regular kelas tetap jalan 100% gitu. Nah, sementara Skille ini hanya sebagai mendukung dalam hal repositori bahan ajar. Kemudian di sana juga ada sesi kuis. Kuis itu sudah online. Kemudian pengumpulan tugas itu sudah online juga. Paperless sudah bisa dilakukan. Cuma kalau misalnya dosen masih kewalahan memeriksa secara online, biasanya minta printed juga. Tapi itu sudah sudah bisa berjalan seperti itu di S1. Jadi makanya kalau misalnya kemarin disinggung ketika ada Bu Hartati forum diskusinya kadang kosong, ya memang karena itu kita tiap hari ketemu gitu ya. Kadang kita mendiskusikan sesuatu ya di kelas aja gitu. Tapi memang ada saat-saat kita memang meminta mahasiswa discuss di Skille. Ada saat-saat tertentu kita memang meminta mereka diskusi di kelas. Nah, ini kita bisa lihat matrik dari teknologi komunikasi. Mengapa kita menggunakan beberapa teknologi tertentu. Ini kalau misalnya kita lihat dalam waktu yang sama dan dengan waktu yang berbeda, waktu yang sama dan tempat yang berbeda, ini yang seperti kita laksanakan dengan Salemba, Vicon, waktunya sama, cuma tempat kita berbeda dengan mereka. Kita pakai Vicon. Atau kalau misalnya kita menggunakan fitur di LMS, itu ada fasilitas chatting. Hanya basisnya teks dan voice kalau chat. Ada teknologi lagi namanya online whiteboard. Jadi dosen bisa menulis gitu ya di pad. Nah, nanti itu bisa ditampilkan di layar masing-masing mahasiswa. Itu sudah ada teknologinya. Ada satellite delivery, synchronous streaming. Nah, ini yang lebih fleksibel, different time dan different place. Ada fasilitas email. Email kita tidak harus mereply saat itu juga. Begitu juga CD-ROM, ada discussion board, ada video, ada archive stream. Nah, kita sekarang ada di classroom. Ini karena tempat dan waktu sama. Nah, ini kira-kira definisi LMS. LMS singkatan dari Learning Management System. Jadi
environment yang digunakan oleh dosen dalam membuat, menyimpan, menggunakan kembali, mengelola serta menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Ini menurut Anne Gordon. Jadi sederhananya memang virtualisasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Semua fasilitas itu disediakan di LMS. Kemudian secara umum memang saya sering menyampaikan bahwa e-learning itu sendiri dari sisi komponen sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua, atau ada pendapat lain menyatakan dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya learning management system. Learning management system, yang kedua itu content development, dan yang ketiga itu services, layanan. Cuma kita bisa sederhanakan jadi dua saja. LMS tanpa konten sulit kita bilang itu sebagai sebuah learning. Sama dengan kondisi kita ya di ketika kita lihat PR dari Jardiknas, Jaringan Pendidikan Nasional, itu infrastruktur memang sudah ada jaringan gitu ya yang menghubungkan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Bahkan sekarang itu targetnya menghubungkan sekolah di tingkat kabupaten tuh dihubungkan seluruh Indonesia. Cuma yang jadi pertanyaan, konten yang mau di-share itu apa sih? Mana sih gitu kan? Kan PR-nya seperti itu. Jaringan sudah ada, istilahnya jalan tolnya udah ada. Mobilnya mana nih yang mau lewat? Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya yang kita punya hanya konten, mau di-share dengan jalan yang mana gitu? Dengan menggunakan infrastruktur apa? Nah, infrastrukturnya itu LMS, kita bisa sebut sebagai LMS. Nah, ada yang menarik di sini tentang pengertian LMS ini, karena dia memang sesuatu yang berbeda dengan konten. Ada istilah lain ya, istilah lain yang menyebutkan satu lagi, ada LCMS, Learning Content Management System. Learning Content Management System. Apa yang kita lakukan di Skele itu kita membuat konten itu di luar. Kita bikin konten tuh offline gitu ya. Kita bikin PPT, kita bikin Word gitu ya, bikin mungkin HTML. Itu secara offline, jadi gitu ya, matang, baru dimasukkan ke Skele, baru dicemplungin ke Skele. Nah, ada teknologi yang lain namanya LCMS, Learning Content Management System, di mana kita mengembangkan kontennya tuh dalam sistemnya gitu. Dalam sistemnya. Cuma memang terbatas. Spesifikasi kontennya kan tergantung LCMS aja. Kalau misalnya kita expect kontennya itu animasi ya susah. LCMS-nya mungkin HTML itu ya mungkin bisa dengan struktur yang bagus. Tapi kalau udah spesifik animasi, video ya mungkin masih belum bisa. Itu ada LCMS. Kemudian perangkat lunak untuk menyampaikan, tracking, serta mengelola pembelajaran. Ini salah satu yang mungkin agak krusial dalam e-learning ini ya, untuk mengontrol bagaimana mahasiswa kita tuh belajar gitu. Ada yang sesekali saja gitu ya login. Kadang kalau misalnya kita lihat dia nggak pernah login, mungkin bahkan jarang gitu ya, 1-2 kali login. Itu akhirnya bisa kita lihat bahwa mereka ya mungkin download materi aja minimal gitu ya. Tapi ketika kita lihat keaktifan dia diskusi itu minim. Ada yang seperti itu. Ya silakan. Kalau Wikipedia itu sebenarnya kalau kita lihat sumber referensi ya, biasanya kita Nah, ini memang masih perdebatan gitu. Sebenarnya di satu sisi memang kita dimanjakan ya dengan Wikipedia karena hampir kalau kita misalnya mencari sebuah terminologi itu ada gitu. Itu ada. Cuma yang jadi pertanyaan kita, seberapa
kredibel ya, seberapa kredibel apa namanya Wikipedia itu. Saya sering menyampaikan isu ini dalam kalau misalnya kita mau menulis artikel ilmiah, apakah kita boleh apa enggak gitu ya. Saya ingin kembalikan sebenarnya dalam perspektif yang berbeda. Kalau misalnya kita menggunakan Wikipedia itu memang mereka bisa argue bahwa toh ini dibuka gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak setuju, harusnya Anda menulis. Karena itu open, Bu. Itu open. Jadi semua kalau misalnya kita punya sesuatu fakta yang berbeda gitu tentang sebuah term, itu harus kita bisa ngedit di situ. Nah, yang menarik sebenarnya kita harusnya ketika menggunakan Wikipedia itu hanya sebagai media antara. Karena apa? Biasanya Wikipedia itu memberikan sumber primer di bawah. Nah, mungkin itu yang harusnya kita ambil gitu, bukan Wikipedia sendiri. Mungkin itu yang selama ini kalau misalnya kita masih percaya bahwa referensi itu harus ke sumber asli, mungkin bagusnya sih ke sumber primer. Cuma Wikipedia kita bisa gunakan dia hanya sebagai konteks ya, konteks mengumpulkan apa rangkaian dari fakta-fakta tentang sesuatu. Ini Wikipedia apa ya, diambil dari salah satu sumber di sana. Hmm. Hmm. Harusnya bisa. Bisa tetap, Bu. Kalau kita mau menggunakan URL itu tetap akan kita tulis karena HTML-nya itu yang dia minta ngelink kemana gitu. Walaupun kita apa ya, kita menulis angka 1, tetap 1 itu akan refernya kemana sih gitu ya. Tapi tampilannya memang lebih simpel daripada kita harus Springer apa gitu bla bla bla, akan jelek banget. Tapi sebenarnya kemampuan di HTML dia bisa nyimpan, jadi URL-nya berapa, jadi 1 itu hanya representasinya saja, itu bisa hmm. bisa add link, namanya add link, bisa itu ya. Yeah. Nah, kira-kira ini LMS itu sebenarnya perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Jadi CML, Skille, kemudian nanti ada beberapa contoh di belakang, banyak. Itu digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Jadi hanya sekedar sharing aja. Dulu sebelum adanya program CML, Skille, itu sebenarnya kita punya Melati, ya Mas. Mungkin Pak Dewa pernah dengar, itu psikologi. Wartati juga terlibat di sana. Cuma saya kehilangan resource-nya. Kalau dokumentasi di beberapa mahasiswa Fasilkom sempat terlibat di sana. Cuma saya kehilangan sistemnya seperti apa, itu nggak ada lagi. Saya nggak bisa akses lagi. Kemudian setelah itu kita juga punya repository online di Fasilkom. Kebetulan saya waktu masih kuliah itu ada halaman webpage, jadi semua dosen punya link di situ. Kuliah basis data, kuliah teknik perangkat lunak, kita link sana. PPT sudah tersedia di sana, informasi singkat tentang mata kuliah ada di sana. Cuma ketika kita mau discuss itu lewat media yang lain, lewat forum. Forumnya pun masih text based, masih berbasis Linux, jadi hitam putih, Bu. Jadi pakai konsol seperti ini. Jadi masih nah ini kalau saya boleh perlihatkan,
ininya mirip-mirip itulah CMD. Nah, jadi ininya seperti ini. Kita diskusinya seperti ini. Ya kayak email tapi pakai komputer lah. Dan forumnya itu tidak terstruktur dengan bagus. Kalau CML kan udah ini ya, temanya apa, kita discuss di situ. Kalau ini enggak. Jadi pokoknya ada message baru, ya mirip-mirip SMS aja. Jadi ini ngelinknya mana nggak jelas. Pokok yang penting dia baru muncul paling atas. Jadi nggak terlihat. Betul, betul. Sebagai sebuah konsep, tapi toolsnya itu LMS, Learning Management System. Kita menyebut kita menyebut LMS itu sebagai terminologi umum untuk sistem pembelajaran, Bu. Jadi istilahnya virtualisasi proses pembelajaran. Jadi misalnya kita di sini kan kita pakai kelas ya, ada ruang kelas, ada pintu, kemudian ada pengajar, ada mahasiswa. Nah, di LMS itu terrepresentasi juga ada namanya manajemen pengguna. Jadi mahasiswa itu nanti direkod sebagai pengguna, user. Ada nanti dosen. Dosen hanya yang berhak mengupload materi itu hanya dosen. Mahasiswa hanya bisa mendownload. Kemudian sini ada pintu katakanlah. Di LMS kita bisa setting mahasiswa itu bisa sit in atau nggak boleh sit in. Jadi kita bisa kunci nih. Jadi mahasiswa yang tidak terregistrasi di kuliah kita itu nggak boleh login. Itu bisa. Jadi mirip seperti proses kuliah biasa, cuma itu dalam lingkungan virtual gitu. Jadi saya coba masuk ada di beberapa di universitas luar. Kalau kita nggak punya password kita nggak bisa ikut. Betul. Sama gitu. Jadi ada beberapa kunci masuk ya. Katakanlah saya ingin contohkan di Skele. Di Skele itu ada namanya login ke portal. Login ke portal itu saya ibaratkan login istilahnya registrasi masuk ke UI atau ke fakultas gitu. Jadi kayak akun SIAK, akunnya itu kalau misalnya dia lulus tes UI atau tes di fakultas, dia bisa masuk gitu. Nah, setelah itu ada sekat baru namanya kelas. Itu kita bisa berikan juga namanya enrollment key untuk masing-masing mata kuliah. Jadi tidak semua mahasiswa Fasilkom katakanlah dia bisa ngambil kuliah basis data. Dilihat dulu Anda sudah daftar nggak ke Basdat gitu. Tapi bisa aja dosennya oke lah kalau misalnya kursinya masih cukup, Anda boleh masuk. Nah, itu tergantung dosennya juga, Bu. Sama seperti sekarang kan. Ini masih apalagi kalau dalam LMS kan dalam tanda kutip nggak ada batasan ya kapan, tergantung nanti database-nya mau bisa berapa puluh atau ratus mahasiswa gitu. Nah, tergantung dosen situ. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat dalam kelas konvensional itu ada kegiatan dosen beri materi menggunakan OHP, Infocus, papan tulis. Sama halnya ketika kita representasikan dalam LMS, ini seperti apa kira-kira? Materi yang ada di LMS kan, jadi mahasiswa bisa klik dia. Kemudian siswa berdiskusi dengan siswa lainnya. Kita punya namanya discussion forum dalam LMS. Kemudian siswa mengikuti kuis, fitur kuis ada. Tinggal kita bisa milih nanti fiturnya mau multiple choice, mau true false itu ada. Mau matching ada. Mengerjakan tugas juga ada. Ada sedikit perbedaan term di sini. Kuis dan tugas. Kuis itu kalau dalam LMS biasanya direpresentasikan dengan assessment yang sifatnya online, real time. Dia mahasiswa tuh kayak tes inilah. TOEFL atau apalah gitu yang memang benar-benar kita harus online ngerjain gitu ya. Itu kuis. Jadi nanti bisa true false, bisa multiple choice, dia bisa pilih. Nah, kalau tugas itu sifatnya kita mengerjakan dulu secara offline mahasiswa.
Contohnya paper yang paling gampang, nggak paling gampang. Tolong Anda kerjakan paper tentang topik apa, kerjakan berkelompok, bla 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 gitu ya. Due date-nya kapan? Nah, mahasiswa ngerjain dulu secara offline. Jadi produknya ada slot pengumpulan tugas di LMS. Tolong Anda kumpulkan melalui sini. Nah, menariknya tentang tugas ini kalau Bapak Ibu pernah menggunakan LMS, bedanya menggunakan email, tugas itu sudah terstruktur kalau dalam LMS. Tugas 2. Nah, ketika dosen ngeklik tugas 2, keluar halaman si A filenya ini, si B filenya ini, file C. Gitu. Dan nah, ya kan tidak semua kolega kita mahasiswa semua kan. Ada yang lain. Nah, terlepas kita mau pakai header tetap aja kan pasti ada apa? Enggak, udah ada dalam LMS-nya udah ada. Fiturnya udah ada, Bu. Udah ada. Jadi bahkan kita mau ngasih respon terhadap spesifik mahasiswa tuh bisa. Nilainya pun juga bisa. Dan itu enggak umum. Betul. Jadi udah dia kayak tabel. Jadi si A terus ini udah ngumpulin belum? Kalau udah ada filenya. Terus kita juga bisa ngasih grading di situ. Oh, ini kayaknya kita udah baca gitu ya. Mungkin dapat 90. Ada drop down menu nilainya. Terus ada komentar dengan teks. Dan itu diterima secara khusus oleh mahasiswa itu. Temannya nggak bisa. Itu udah bisa. Udah ada. Di skala udah ada, udah bisa. Di skala bisa. Di CML pun sebenarnya fitur tugas sudah ada, sepertinya saya udah ada. Bisa. Nanti kita akan hands on kok. Kalau sekarang mungkin nanti saya coba demokan. Nanti hari ini saya targetkan demokan. Besok kita kan sesi saya. Bisa. Iya. 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 Mana yang udah separuh jadi, seperempat jadi, itu kan bisa kita lihat kan. Iya. Ada yang asal jadi. Iya. Bahkan Bahkan itu saya udah kok sama tutornya. iya, tutornya kan jelas. Kenyataannya dia kirimnya apa kita nggak tahu. Kalau ini kan berarti terrecord, jadi dia udah kirim apa yang kamu kirim, kamu udah sampai mana. Dan kan paperless sekali. Itu yang saya senang. Kalau nggak kan kita harus minta mereka report terus ke kita. Iya, Bu, bisa. Bahkan mungkin kalau saya kadang dalam beberapa perkuliahan dulu sempat ngasih term paper, ya maksudnya progress gitu ya. Ada slot untuk progress report sama final paper misalnya. Maksudnya itunya dimasukin di sini apa namanya? Seperti gambarnya. Jadi Ini belum. bentuknya seperti ini gitu. Bisa belum, bisa. Nanti saya besok kalau bisa. Staff yang lain, mereka dapat bayangan fiturnya seperti apa. Bisa. Saya rasa memecahkan masalah. Iya, jadi kita lebih fokus gitu. Oh, tugas ini kita udah spesifik. Oh, tugas ini si A belum ngumpulin, si B belum. Bahkan kita juga bisa ngelihat siapa yang paling rajin nih gitu ya, belum ngumpulin deadlineer siapa. Itu ketahuan karena record dia ngumpulin submit ini tanggal berapa. Itu kalau warningnya bisa keluar nggak alarmnya? Misalnya sampai di page-nya sekian yang nggak masukin. Nggak, masih belum ada. Bahkan kalau misalnya salah satu fiturnya itu bisa automatic lock gitu. Kalau misalnya dia terlambat, udah nggak bisa ngumpulin. Sama kayak Bisa. Paper luar negeri. Kalau abstraknya udah ditutup tanggal sekian, lalu kamu kirim dia udah automatic lock. Iya, automatic lock bisa. Baru kemajuan. Jadi kemudian mencari informasi, nah untuk tugas ini kita juga nggak hanya terbatas pada file, kalaupun sifat jawaban itu komentar itu juga bisa, Bu. Pendapat Anda apa, kita harus langsung ngetik di LMS-nya, nggak perlu buka Word atau PPT, itu juga bisa. Nama online assignment. Kalau yang tadi upload file.
Nah, kemudian ini ya. Nah, itu dia memang tantangannya seperti itu. Saya kemarin dapat ya mungkin cukup mengejutkan atau gimana ya. Dan ini fakta baru bahwa saya baca di Tempo Online ya, Tempo Online. Itu tingkat partisipasi di higher education kita tuh masih di bawah 20%. Di bawah 20%. Ini di Kompas ya. Masih 20%. Jadi ya menurut saya tantangan ya. Artinya kan pilihannya gini. Kalau kita mau invest gedung, ya bisa dibayangin 80% tuh berapa banyak gedung gitu. Nah, pilihan lainnya kita udah punya infrastruktur dan data ABG itu kita udah 25 juta pengguna internet gitu. Dan akan terus meningkat itu. Nah, saya dia seperti itu. Jadi iya, jadi akan nggak spesifik. Nah, iya. Iya. Jadi, nah, kemudian untuk bisa. Enak kok Bu, lebih simple daripada email kan kita bisa lebih cepat bahkan kita beroperasi. Nah, kemudian ini LMS sebagai refleksi pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Nah, ini kan Bapak Ibu kadang dihadapkan pada dua pilihan. Sebenarnya menurut saya kita sebenarnya bisa menggunakan HTML. Di satu sisi kita juga berbarengan menggunakan SQL. Menurut saya bisa-bisa aja ya, kita bisa gunakan. Karena menurut saya fiturnya tidak terlalu jauh berbeda. Karena kalau saya lihat CML memang lebih instructional design-nya lebih terasa gitu. Lebih terasa CLPBL. Jadi collaborative learning dan sense PBL-nya itu terasa kalau kita memang menggunakan metode itu bagus kita pakai CML. Nah, kalau scale itu kalau saya perhatikan dia general gitu. Kita mau pakai apa? Susun banyak fitur terserah. Itu nanti kita bisa lihat, nanti kita bandingkan. Ketika kita implementasikan program mapping ke masing-masing LMS itu akan terlihat. Kan kemarin Bu Pauline bilang ada ini ya. Ada. Nggak ditentukan kok, bebas saja. Kalau PDP tadinya beda. CML duluan. Kayak CML duluan. Nah, kemudian bagaimana memilih LMS ya tentu fitur yang dimiliki. Tapi kalau menurut saya kebetulan ngajar ini juga, ngajar PBK. Saya sempat collect beberapa LMS. Itu secara umum nggak jauh beda gitu. Secara fitur umum, ketika kita mau cari emang ada LMS yang nggak ada forumnya, kita nggak akan milih itu. Mereka udah ketinggalan. Pasti ada. Kita nggak perlu khawatir. Tinggal sejauh mana tingkat kompleksitasnya itu mungkin baru kita pertanyakan. Oh, forumnya bisa ngapain sih gitu. Kayak chatting aja gitu. Kalau chatting mungkin ada beberapa LMS yang dia baru broadcast kayak Moodle. Itu mungkin kayak satu ngomong di kelas kan yang lain denger nih. Belum kayak IM. Kalau IM kan kita bisa personal. Oh, si A kita ngobrol. Itu bisa wall to wall. Nah, kalau itu masuk kadang dia kita diskusi. Tapi bikin UNI kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Itu tapi ada fasilitas messaging itu bisa. Jadi kita kayak SMS di LMS itu bisa. Gini dong.
nyampe ke siapa itu bisa. Kemudian ada evaluasi. Nah, jika ada fitur dari LMS yang Anda butuhkan tapi tidak Anda temukan, Anda bisa kombinasikan dengan software lainnya. Ini sebenarnya bayangan saya ke depan, saya nggak tahu ini gimana. SDM-nya mungkin banyak juga gitu ya. Karena menarik, pastilah LMS itu muncul dengan spesifikasi yang berbeda. Maksudnya fondasi awalnya itu pasti berbeda. Kalaupun sama, saya mengira mereka itu develop barengan gitu ya. Munculnya berbeda gitu. Si A, si B, si C ngembangin barengan nih di negara mana, develop gitu ya. Si A duluan muncul, publish kan. Si B dia belum selesai nih, dia belum selesai, tapi ternyata dia publish juga, sehingga terjadi kemiripan. Ini tuh nggak bisa dihindari. Nah, Bu, yang lain ada namanya Atutor, ada Dokeos, banyak sekali. Ada Sakai. Bahkan kita nggak puluhan, mungkin 10 lebih. Itu pun yang open source, belum yang proprietary. Proprietary itu kalau misalnya Ibu pernah dulu ikut training ICT e-learning, ada namanya Web City. Web City. Ada tanya Bu Polin, dia udah kenal Web City. Web City itu dulu Simolek awal-awal dia menggunakan Web City, memperkenalkan Web City. Kemudian ada namanya Blackboard. Blackboard itu kalau misalnya institusi luar negeri dia mau implement LMS, biasanya dia milih Blackboard. Nah, yang menarik ketika open source ini muncul gitu Bu ya, open source-nya gratis. LMS yang berbasis tidak berbayar. Ketika menjamur, nah vendor-vendor proprietary ini akhirnya merger gitu ya. Dan itu terbukti di Web City sama Blackboard dia merger dalam satu payung Blackboard sekarang. Karena kita tahu pangsa pasarnya kan kalau misalnya dia nggak merger terpecah, makanya dia merger. Itu ya belum lama inilah, belum lama ini Blackboard. Kalau saya bandingkan nggak jauh beda ya, nggak jauh beda Bu. Ya cuma mungkin skalabilitas, kemudian maintain karena mereka di support sama ini ya, sama perusahaan. Dan tentu yang satu yang berbeda signifikannya ya mahal. Itu harus kita membayar kepada mereka license-nya gitu ya. Atau kalau misalnya mau update segala macam kita harus bayar. No. Enggak. CML kalau buat sendiri, Scale kita develop dari open source. Develop sendiri, nggak bayar. Ya teman-teman aja yang dibayar. Pengelola. Tapi kalau misalnya kita open source memang sustainability-nya yang jadi isu. Sustainability, kemudian adaptabilitas terhadap kebutuhan. Gitu. Kalau yang berbayar kita tinggal minta mereka, saya butuh ini dong gitu kan. Ya tinggal kita kalau Indonesia kalau Scale baru terbatas pada kerjasama institusi. Jadi without wall. Bahkan kita ada project kecil Bu baru jalan namanya S-Window, e-School for Indonesia. E-School for Indonesia itu untuk menjangkau K-12, untuk menjangkau sekolah menengah. Karena ketika kita pelajari si mudeng juga. kalau apa namanya? Kalau teman-teman SMA harus ngajak menggunakan fitur itu agak berat. Makanya kita perkecil fiturnya, mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang paling sering digunakan gitu ya. Karena banyak sekali nih istilahnya. E-School for Indonesia. E-School for Indonesia. Itu situsnya di svindo.csu.cid. Nah, filosofinya kita ingin menyediakan sebuah server dan aplikasi yang itu bisa diakses siapa yang mau gitu. Sekolah mana yang mau. Kan biasanya sekolah minim infrastruktur, minim SDM. Kita tawarin nih, Anda mau nggak buka course online gitu ya. Kita udah punya servernya. Punya Fasilkom. Fasilkom. Ya ini memang
kebetulan ada mahasiswa yang juga kok mau gabung gitu ya, jadi kita berdayakan. Nah cuma nanti antar fakultas, kalau di perguruan tinggi biasanya dia udah requestnya lebih jauh, biasanya mereka kerjasamanya itu buka course, jadi kita membuka course mereka ikut. Nah itu yang, nah kebetulan di UI kan semua punya SK Rektor. Nah itu sebenarnya ada landasan bagi kalau misalnya fakultas punya course yang spesifik gitu ya, lokal kontennya kuat, sebenarnya kita bisa kerjasama dengan institusi lain, FK, FKG, whatever, psikologi. Itu sebenarnya bisa menjalin kerjasama. Karena apa? Sebenarnya kan e-learning itu udah ada landasan hukumnya. Yang membedakan hanya metode penyampaian. Kalau kita e-learning itu menggunakan teknologi sebagai pendukung, kalau konvensional kita di kelas ini. Nah, yang menariknya kemarin saya juga sempat ikut di PGSD, PJJ S1 PGSD yang target sertifikasi berapa ratus ribu tuh. Berapa ratus ribu guru dari D3 mau jadi S1 2015 mau selesai semua. Itu kan repot. Maksudnya emang emang gimana caranya bingung juga diktinya tuh. Aduh. Kalau lawang konsorsium PJJ-nya aja mungkin puluhan ya, baru puluhan lah, ikip-ikip. Kalau di Silkom ada webnya Ada Bu. Svindo, ada. Saya diketik di sini. Nah, kalau tantangan tantangan kita di perguruan tinggi itu kan sekarang itu juga minta kita yang S1 jadi S2 dong gitu kan. Nah, kalau pada kabur semua mahasiswanya gimana? Repot kan? betul. Nah, makanya ya itu paling ya ini learning lagi. Nah, ini skillnya kalau PPSP F UI ACD ya kalau nggak salah ya. Nah, ini situs Spendonya. Kayaknya memang sudah harus bergerak. Rektor mintanya memperbanyak mahasiswa, padahal jumlah staff kita kan segitu-gitu aja, kan nggak gampang bisa nambah. Ya, tetap kita perlu ingat bahwa memang e-learning ini effortnya nggak sedikit, effortnya terus terang nggak sedikit untuk apalagi di awal-awal. Kita memang merasakan dulu di awal-awal memang agak kita harus spend waktu gitu segala macam. Nah mungkin kalau ke depan ya salah satu tipsnya mungkin apa ya, memberdayakan staff muda gitu ya, atau mahasiswa pendamping. Karena misalnya kayak kolek tugas mungkin mereka bisa ya kita minta bantuan, tolong dong tugas ini deadline-nya udah selesai nih, contohkan misalnya. Kalau harus kita kan mungkin cukup asisten mungkin udah bisa, tinggal akunnya kita assign sebagai dosen, itu mereka bisa akses. Tinggal gimana kita menyiapkan desain instruksionalnya yang sebagus mungkin untuk mulai learning. Itu mungkin PR. Karena memaintain mahasiswa yang banyak nggak mudah loh Bu. Saya aja kelas e-learning cuma 40, 50 aja. Ada komen. Itu kan kalau kita biarin mereka jerah juga ini kan diskusi. Komen nggak di komenin gitu kan. Udah malas gitu. Paling gitu. Maka kayak misalnya asisten tuh mungkin ngasih reminder gitu ya. Saya kebetulan dulu pernah dampingin Pak Desainer juga, Pak Ustaz. Kalau misalnya dia ngajar, tolong maintain ini dong forum gitu ya. Karena beliau juga sering agak sibuk. Maintain kalau misalnya ada masih komen, refer ke saya. Tetap beliau yang reply karena kapasitas sebagai dosen kan dia. Cuma kan tidak selamanya dia harus maintain forum. Kalau misalnya udah di sesi 10 kan ini ada set satu kan dia harus masuk semuanya nih, ada set baru. Jadi apa ya, maintain
apa pelaksanaan belajarnya itu agak emang beda, karena kalau di kelas kan kita bisa fokus, ada komen satu kita langsung reply, tapi kalau di learning itu hidden dalam tanda kutip ya, tersembunyi gitu, kita yang harus aktif, ada komen nggak ya dari mahasiswa gitu. Nah itu mungkin perlu bantuan asisten, di situ perannya untuk membantu kita. Nah, mm -mm. Iya. Mm. 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 Iya, bisa. Tetap makasih, tetap jalan. Dan kalau itu istilahnya kembali ke Buartati kemarin, konstruksi knowledge-nya kan termaintain ya. Ada kemarin ada yang nanya gini, dia mungkin dapat ilmu. Kalau di kelas kita nanya udah nguap aja keluar kelas kan, nggak ada rekod gitu. Tapi kalau misalnya terekod, kita kan nggak tahu, mungkin beberapa hari kita dapat fakta baru tentang sesuatu itu kan, bisa reply. Bisa. Nah, ada di forum. Iya udah ini kan. Udah full dan tidak terstruktur gitu, dia maintainnya one by one dari ribuan gitu. Kita harus kan, kalau dia kan minta bandwidth ya, kalau kita mau ke bawah aja kita harus nunggu berapa detik gitu ya, bahkan mungkin menit untuk sampai. Kalau ini enggak, kita udah terstruktur bahwa kalau sesi 1 ini loh linknya, sesi 2 ini loh gitu. Ada itu ya. Mandi kotak mahasiswa. Alhamdulillah beberapa tahun ini semua fakultas sudah terkonek. FT, FE itu ada banyak Bu. FK kan kebetulan dia punya virtual classroom ya. FK atau FKG? FK ya, virtual classroom ya. FIK juga punya sendiri. Cuma tetap kita menawarkan kalau misalnya mau menggunakan CML, menggunakan Scale, itu semua terbuka di tingkat UI, Nah, contohnya seperti ini. Di mana? Sorry. Nah, ini kalau kita lihat di halaman depan. Ini dari tahun berapa ya? Tahun 2005, 2006. Nah, ini data course yang udah ada di Scale. FE itu udah 90, teknik udah 90. Walaupun kadang ada double ya. Ada FISIP, ada FIK, ada psikologi, ada FIB, kesehatan masyarakat, FH, matematika, MIPA juga. Bayangan saya ke depannya akan ada istilahnya transparansi antar fakultas. Bayangan saya ke depannya. Karena tidak menutup kemungkinan masing-masing ilmu tuh ada irisan. Kayak misalnya psikologi dan fasilkom. Ada cognitive science, ada bla bla bla. Kemudian FE dengan fasilkom, ada sistem informasi manajemen. Nah, itu nanti kita bisa antar. Di satu sisi